Dan tentu di dalam sebuah kawasan itu memerlukan beberapa fasilitas. Mulai tadi kan sudah diawali oleh Pak Bupati dengan adanya rumah sakit, kemudian ada Islamic Center kalau nggak salah, dan itu pasti akan membutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya sehingga masyarakat di dalam pelayanannya, di dalam gerak ekonominya juga bisa berkiprah di situ ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tolong dibuatkan semacam side plan-nya atau tahapan-tahapannya, mana yang kebutuhannya sudah dalam kota terpadu itu apa saja, fasilitas yang dibutuhkan, dalam kondisi apa yang diinginkan, ya, sehingga sampai saat ini itu sudah mencapai di mana, sehingga kalau kita menganggarkan itu lebih gampang. Oh, berikutnya itu ini yang harus dianggarkan, berikutnya ini, sehingga itu akan tercapai dalam waktu yang sudah direncanakan sesuai dengan program Ketika Pendek. Karena kota terpadu itu kan tidak hanya di sini, berbagai tempat yang ada transmigrasinya sebagian besar kan dibuat kota terpadu mandiri, sehingga ketika menganggarkan nantinya baik itu di tahun-tahun berikutnya itu akan lebih mudah untuk kita ajukan, tidak perlu harus berbagai macam hal yang argumen yang kita sampaikan, tetapi karena sudah ada, mereka akan tahu tahapan-tahapan apa, sehingga membutuhkan anggaran berapa, itu yang paling penting untuk kita terpadu. Karena fasilitas-fasilitas itu kan pasti dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, kalau sudah ada set plan-nya, sudah ada tahapan-tahapannya, itu anggaran-anggarannya juga, itu pasti akan lebih mudah untuk melangkah berikutnya. Harapannya kan itu kan transmigran ya sebagian besar di situ, sehingga karena namanya kota terpadu, kemudian di situ transmigran, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan daerah-daerah lainnya, maka itu bukan lagi menjadi daerah transmigran, tetapi sudah daerah yang memang dimiliki oleh kabupaten yang kalau di sini kan Bengkulu Utara. Dan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan itu sudah ada, termasuk pasarnya bagaimana, sehingga ruang gerak ekonomi orang-orang yang ada itu ya seperti wilayah-wilayah lain, yang tetapi karena itu sudah ditata sedemikian rupa ya, sehingga itu akan lebih bagus daripada wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tergarap tentu. Apalagi tadi Pak Bupati punya komitmen yang luar biasa menyerahkan tanah sebanyak 54 hektar ya. Nah, maka kan perlu dibicarakan antara Kemendes dengan Pak Bupati, bagaimana sih kemauan atau keinginan untuk membangun kota terpadu ini seperti apa, sehingga nanti kota itu benar-benar menjadi kota atau menjadi kawasan ya, yang memang masyarakat tuh ya di situ, ruang geraknya nggak harus keluar, tapi semuanya di situ sudah terpenuhi, baik itu mulai dari pelayanan kesehatan, sosial kemasyarakatan, mungkin juga pendidikan juga ada di situ. Masuk ekonomi ya, pengembangan ekonomi di kawasan kota terpadu mandiri. Untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang dijalankan di pemerintah dengan anggaran APBN. Karena tugas fungsi anggota DPR RI ya, selain fungsi legislasi, kami juga mempunyai fungsi budgeting dan fungsi controlling. Nah, tugas fungsi budgeting dan controllingnya hari ini yang kita lakukan dari siang tadi hingga malam ini. Ya. Dengan melihat secara langsung kondisi daerah ya, yang seperti ini, tentunya banyak sekali tadi kita lihat mulai dari adanya abrasi, kemudian jalan yang memang rusak. Tadi juga Pak Bupati menyampaikan bahwa masih banyak jalan-jalan yang masih belum bisa dilewati motor atau mobil pada saat hujan. Kemudian tadi berkaitan status jalan, ya, pengembangan wilayah transmigrasi tadi untuk menjadi wilayah kota terpadu dan mandiri ya. Ini semuanya yang tentunya harus kita support dari pusat, karena memang kementerian-kementerian ini adalah mitra kami di Komisi 5. Ya. Harapan kami tentunya dengan kehadiran kami di Kabupaten Bengkulu Utara ini nanti bisa mempercepat terwujudnya dari program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Ini merupakan satu aspirasi dari daerah ya, yang sekaligus langsung kami
diterima dari anggota Komisi 5 maupun oleh mitra-mitra Komisi 5. Yang pasti tadi saya minta ke Kementerian PUPR untuk bisa segera menyelesaikan terkait status jalan, kemudian untuk mempercepat preservasi jalan, karena memang tadi jalan yang statusnya masih non status tadi rusak berat, ya kan, kasihan juga masyarakat. Kemudian belum lagi tadi jalan yang terkena abrasi, ya, dan juga tadi untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikan program kota terpadu dan mandiri itu. Saya kira itu dulu untuk skala prioritas, ya. Tentunya nanti secara bertahap kita bangun Bengkulu Utara bersama. Amin.